Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinda Andriani, NPM 16819169, kelas 2 ML18. Di sini saya akan menjelaskan peranan stasiun radio dan televisi ketika masuk ke Indonesia pada masa penjajahan lalu ke masa kemerdekaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peranan radio. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangannya yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massal seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell, berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan televisi pada tahun 1865. Perkembangan radio sebagai media massa melalui perkembangan di beberapa negara, diawali di Amerika Serikat (US) dengan pengembangan penemuan Marconi oleh Dr. Lee de Forest pada tahun 1906. Karena itu pula ia dijuluki The Father of Radio. Sejak itu, radio di US mulai mengalami perkembangan yang pesat. Pada bulan Maret 1923 telah berdiri 556 stasiun radio. Baru pada tahun 1926 berdiri NBC National Broadcasting Radio sebagai badan siaran radio yang luas dan besar. Lalu muncul pesaingnya yaitu CBS, Columbia Broadcasting System. Sejak saat itu, juga radio telah berkembang di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRC. Selain mengalami perkembangan, radio juga telah memasuki tahap penyempurnaan. Prof. E.H. Armstrong dari Universitas Columbia pada tahun 1933 memperkenalkan sistem frekuensi modulasi FM sebagai penyempurna dari amplitudo modulasi AM. Pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya RRI pada 11 September 1945. Berdirinya RRI sendiri tidak bisa dilepaskan dari keberadaan stasiun-stasiun radio di era itu. Generasi pertama stasiun radio ada di Malabar, Jawa Tengah sejak 1925 atau sekitar 20 tahun sebelum adanya RRI. 5 tahun setelah itu terbentuk Nederland Indens Vereniging Radio Amatir atau NIVERA sebagai organisasi radio amatir milik Belanda. Sementara stasiun radio pertama kali berdiri di Indonesia bernama BRV. BRV juga didirikan Belanda yang berlokasi di Batavia. Selanjutnya juga ada stasiun radio Nederland Indens Radio Omroep Matvei-Nirom di Jakarta. Setelah Jepang mengambil alih Indonesia, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang di tanah air. Jepang juga mengakuisisi stasiun radio milik Belanda. Selain itu memberikan informasi, siaran radio juga berfungsi sebagai propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Kemdikbud disarankan fungsikan radio, namun ada juga radio Jepang yang kesempatan banyak untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian. Jauh lebih berkembang dibandingkan zaman penjajahan Belanda. Jawatan radio swasta akhirnya dibekukan dan disatukan dalam satu komando Hosokanri Kyoku yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hosokyuku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Selain itu, Hosokyuku juga mempunyai cabang kantor di kabupaten-kabupaten untuk menyiarkan programnya kepada masyarakat. Bom Hiroshima dan Nagasaki menjadi tanda runtuhnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Berkat informasi radio, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan yang melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Hosokyuku akhirnya dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Situasi saat itu semakin mendesak ketika siaran-siaran radio memberitakan tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Ditambah lagi pihak Inggris akan melucuti senjata Jepang. Menanggapi berita itu, masyarakat di Indonesia yang aktif di radio menyadari perangkat radio merupakan alat yang diperlukan pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat
mengenai apa yang harus dilakukan. Perwakilan 8 stasiun radio bekas suku kemudian berkumpul di gedung Raat Pan IJ Pejambon, Jakarta. Muncul nota kesepahaman, salah satunya adalah meminta pemerintah untuk mendirikan stasiun radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat terjadi pertempuran. RI akhirnya disepakati berdiri dan akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa untuk menjadi alat komunikasi antar pemerintahan dengan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan televisi. Televisi merupakan media favorit bagi para pemasang iklan di Indonesia. Media televisi merupakan industri yang padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia. Namun, sayangnya kemunculan berbagai stasiun televisi di Indonesia tidak diimbangkan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Pada umumnya, televisi dibangun tanpa pengetahuan pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan semangat dan modal yang besar saja. Siaran televisi di Indonesia mulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-17 pada 17 Agustus 1962. Siaran itu masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games 4 dari Stadion Gelora Bung Karno. Sejak itu pula, Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun call hingga sekarang. Selama tahun 1960 sampai 1963, TVRI berada di udara rata-rata 1 jam sehari dengan segala kesadarannya. Sejalan dengan kepentingannya pemerintah dan keinginan rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi, maka pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Dalam perkembangannya, satelit Palapa sebagai generasi pertama diganti dengan Palapa A2. Selanjutnya Palapa B, Palapa B2, B2P, B2R, dan Palapa B4 diluncurkan tahun 1922. TVRI yang berada di bawah Departemen Penerangan pada saat itu, kini siarannya sudah dapat menjangkau semua rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 210 juta jiwa. Sejak tahun 1989, TVRI mendapatkan saingan siaran televisi lainnya, yakni Raja Wali Citra Televisi Indonesia yaitu RCTI yang bersifat komersial. Secara berturut-turut berdiri stasiun televisi Surya Citra Televisi SCTV, Televisi Pendidikan Indonesia TPI, Andalas Televisi Antv, Indosiar, TV7, LaTV, Metro TV, Cek TV, Bali TV, dan lain-lain. Setelah undang-undang penyiaran yang disahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru di Indonesia diperkirakan akan terus bermunculan, khususnya di daerah yang terbagi ke dalam 4 kategori, yakni televisi publik, swasta, berlangganan, dan komunitas. Hingga Juli 2002, jumlah orang yang memiliki pesawat televisi di Indonesia mencapai 25 juta jiwa. 25 juta. Kini penonton televisi Indonesia benar-benar memiliki banyak pilihan untuk menikmati berbagai program televisi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang peranan radio dan televisi pada masa penjajahan. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Saya Sucindah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.